Kembali Anda menyaksikan One on the Spot, masih bersama saya Arif Fadil, dan tentunya dengan tamu khusus pada malam hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Gus, tadi Gus, di segmen sebelumnya kita sempat memberikan spill sedikit nih, soal wacana ya, subsidi BBM yang akan diganti menjadi bantuan langsung tunai. Sejauh mana koordinasi kementerian dan implementasi ini akan nyatakah, atau ada perbaikan pembaruan dalam menyalurkan bantuan langsung? Ya, yang saya tahu ini kan semua baru wacana, baru simulasi gitu ya, dan belum ada keputusan dari pemerintah. Ya. Jadi kita ikuti saja dulu prosesnya. Tentu yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang masih memerlukan dukungan lewat subsidi-subsidi yang ada. Betul. Jadi saya pikir semua akan menjadi pertimbangan ya, dan pemerintah pasti akan menghitung, dan nanti ada kementerian terkait yang akan melakukan simulasi-simulasi, skema-skema yang insya Allah tentu ini menjadi suatu keputusan dengan mempertimbangkan banyak faktor. Ya, salah satu yang juga akan mungkin berdampak yaitu adalah rekan-rekan kita ojol ini ya, Gus ya. Karena kan dalam aktivitas sehari-hari mereka juga membutuhkan budget yang minim untuk operasional mereka tentunya. Nah, saat ini bila mana mereka menggunakan BBM bersubsidi untuk membantu kehidupan mereka. Nah, bila mana itu nanti diganti menjadi support dari pemerintah berupa uang dalam bentuk bantuan langsung gitu, menjadi prioritaskah dalam koordinasi dengan kementerian yang lainnya? Ya, memang diskusinya hari ini adalah antara subsidi barang atau subsidi yang diberikan langsung. Uang, dalam bentuk uang. Ya, atau diberikan langsung dalam bentuk uang. Ya. Kan itu diskusinya. Ya. Nah, ini diskusi ini ya tidak hanya sekarang, tapi sejak dulu seperti itu. Ya. Nah, situasi dan kondisi menuntut keseimbangan dari keduanya ini terus dirasionalisasikan, dihitung, sehingga pada akhirnya nanti itu tentu yang dipilih adalah untuk kepentingan masyarakat banyak dan untuk masa depan kita bersama. Iya, iya. Artinya hanyakah tersegmented untuk kalangan ojol kah, Gus, gitu, atau mungkin juga masyarakat lain seperti para pelaku UMKM mikro kecil gitu? Ya, nanti kita lihat ya. Jadi yang jelas kan akan semua dipertimbangkan. Akan dipertimbangkan dampak-dampaknya, dan kemudian siapa yang paling berhak untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah jika ada misalnya pengurangan subsidi. Kan itu ada hitung-hitungannya semua. Dan sekarang sebenarnya ini masih tahap wacana dan diskusi-diskusi seperti biasa ketika kita menghadapi akhir tahun. Diskusi itu bentuknya dalam bentuk hearing atau mendengarkan pendapat dari pakar sejumlah pihak begitu? Ya, tentu kementerian-kementerian yang menjadi leading sektor untuk membicarakannya, kita juga ikut mendengar, tapi semuanya sekali lagi masih dalam tahap diskusi. Masih dalam diskusi ya, Gus. Gus, penting ini Gus, soalnya pembahasan ini kita angkat karena kan kita juga sejalan dengan komitmen pemerintah ya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan 2026 ya Gus, kalau tidak salah itu kemiskinan ekstrim gitu ya. Miskin ekstrim itu harus 0%, dan saat ini sudah ada di angka 0,83 kurang lebih seperti itu persen. Komitmen Kemensos dalam merealisasikan butuh waktu 2 tahun nih, Gus. Ya, jadi sekali lagi ya, pemerintah dalam hal ini Presiden utamanya itu pasti mendengarkan aspirasi ojol misalnya, itu pasti juga sangat didengar, itu dulu. Kemudian yang kedua menyangkut kemiskinan ekstrim. Jadi kalau di dalam program yang sudah dicanangkan oleh Presiden, ditarget 2 tahun ke depan bisa menjadi 0%. Sekarang kan 0,83%, setara dengan 2,3 juta jiwa. Kurang lebih ya? Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini yang menjadi target ya, yang insya Allah dengan mengintegrasikan program dengan kolaborasi ya, insya Allah bisa terpenuhi. Masalahnya sekarang mulai dari mana gitu. Nah, Presiden memberikan arahan kita mulai dari penyempurnaan data.
Nah, datanya ini sekarang sedang dikonsolidasikan oleh BPS, nanti akan menjadi semacam data tunggal. Kalau data tunggal ini terwujud, ya, maka ini untuk pertama kalinya kita Indonesia memiliki data tunggal. Data tunggal terpadu sosial ekonomi. DTKS istilahnya. Nah, kalau dulu DTKS, jadi itu hanya milik Kementerian Sosial. Sekarang kementerian dan lembaga yang memiliki data diserahkan semuanya ke BPS. Satu lembaga begitu, nah, ya? ke BPS, disinkronisasi, dikonsolidasi, direkonsiliasi. Kemudian nanti setelah itu dikembalikan lagi ke kementerian, dan ini menjadi pedoman bersama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun program. Jadi nanti datanya sudah data tunggal, tidak ada data Kementerian Sosial, tidak ada data Bappenas, tapi datanya data tunggal. Namanya data tunggal sosial ekonomi, data tunggal terpadu sosial ekonomi. Kira-kira begitulah. Jadi ini penyempurnaan pendataan sebagaimana kita tidak ingin juga ya Gus ya mengulang lagi soal kisruh data misalnya begitu Gus. Kan selama ini banyak keluhan itu, ya, tidak tepat sasaran, ya kan, yang dapat hanya itu saja. Bahkan yang meninggal juga masih. Ya, yang meninggal masih dapat itu kan banyak sekali itu, karena memang data itu dinamis kan. Sekarang ini data mesti terkumpul, besok mesti berubah karena ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang mungkin naik kelas, gitu, ada yang turun kelas. Ini kan dinamis. Oleh karena itu nanti ada protokol penggunaan data itu sehingga mengantisipasi dinamika yang terjadi di lapangan. Nah, tentu data ini adalah data yang diyakini itu sesuai dengan situasi dan kondisi hari ini di lapangan. Itu dulu, dimulai dari situ. Maka Presiden ingin memulai kerja ini dengan data yang terpadu dan itu tunggal. Setelah itu kita akan nampak di situ bahwa ketemulah alamat, ya, by name, by address-nya, kemudian profilnya, ya, akan kelihatan semua. Keluarga mana yang mendapatkan program subsidi listrik, program mana yang dapat dari PKH, Kemensos, mana lagi yang dapat dari kementerian lain, itu akan nampak semua kalau datanya sudah tunggal. Nah, dengan begitu kita akan lebih mudah untuk melakukan program-program yang lebih tepat sasaran. Nah, tentu untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim ini sudah dimulai pada zaman Pak Jokowi. Ya kan, sekarang tinggal 2,3 juta ini. Pemantapan lah ya Gus. Ya, ini kemudian nanti kita akan lakukan pendampingan, kita akan lakukan pemberdayaan, di samping tentu kebutuhan-kebutuhan dasarnya dicukupi terlebih dulu. Karena kalau kita lihat profil dari keluarga miskin ekstrim itu menurut BPS diantaranya memang rata-rata itu perempuan yang sudah sepuh, yang lansia dan di atas 70 tahun, ya kan? Ya, itu profilnya seperti itu. Potretnya aja kita masih lihat 70 tahun aja masih mengayuh. Iya, jadi mereka rata-rata di atas, misalnya udah lansia. Itu rata-rata berapa persen ya? Kalau tidak salah saya di atas 60% itu. Rata-rata yang miskin ekstrim ini adalah lansia. Kalau sudah lansia ya memang sulit untuk bisa diberdayakan. Maka dia harusnya adalah bantuan-bantuan yang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jaminan sosialnya diperkuat gitu. Lalu kemudian ditambah dengan program-program yang membuat mereka sedikit lebih bisa bernafas lega. Ya kan, misalnya apa? Kalau makan gratis tuh gimana tuh? Ya, salah satunya. Salah satu itu. Makan gratis. Kita ada 100.000 makan bergizi gratis untuk lansia yang terlantar dan berusia di atas 75 tahun. Jadi ini 100.000 jumlahnya. Berjalan seluruh Indonesia. Berjalan. Alhamdulillah dibiayai oleh di backup atau dilayani oleh Pokmas, kelompok masyarakat. Dan itu jalan alhamdulillah ya. Jadi kalau kita lihat, saya sih sudah beberapa kali ke lapangan, ketemu juga sama para lansia itu, mereka bahagia sekali karena memang hidup sendiri rata-rata itu. Kalau toh ada anaknya tidak tinggal di situ. Jadi anaknya sendiri punya keterbatasan untuk merawat orang tuanya ini. Nah, mereka kita kirim makanan pagi dan siang.
pagi dan siang yang dikirim dalam Artinya satu tidak waktu. jemput bola tapi lebih peran aktif pemerintah. Iya, dijemput itu. Ya karena memang yang usianya sudah 70. Iya. Jadi memang sekali lagi profil kemiskinan ekstrim ini sedang kita pelajari, kita dalami. Mereka rata-rata juga petani gitu, buruh maupun petani. Nah, yang seperti itu ada sekitar 25% atau 24% yang masih kita bisa katakanlah dukung ya lewat pemberian program-program, lewat program padat karya dan lain sebagainya. Gitu. Artinya tidak hanya 1-2 program, banyak program ya. Banyak program untuk mengintervensi mereka, banyak program. Ada yang memang kalau tidak bisa dipercayakan karena usia, ya cukup dengan bantuan yang menjadi bagian dari perlindungan dan jaminan sosialnya. Kemudian bagi yang masih punya kemampuan untuk bekerja, ya kita kasih pekerjaan gitu. Tapi yang mungkin masih perlu bisa diberdayakan, ya kita akan berdayakan. Bagi usia-usia yang masih muda, tentu bisa kita berikan pendidikan dan pelatihan. Jadi kalau kita tangkap ya pemirsa, malam hari ini Pak Menteri mengatakan sudah banyak instrumen. Waduh. Dan tidak hanya Kementerian Sosial. Ya. Dan tidak hanya Kementerian Sosial. Kita bersinergi dengan kementerian-kementerian lain juga. Nah, itulah yang membuat saya lebih optimis ya untuk dalam 2 tahun ini bisa mencapai 0% itu. Karena memang arahan Bapak Presiden, kita ini harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Baik. Ditunggu BPS datanya, karena Kementerian Sosial sudah siap sprint nih untuk mencapai angka 0% di tahun 2026. Jeda dulu ya, Gus. Masih akan berdiskusi kita dengan tema yang juga masih cukup menjadi perhatian publik. Kami akan kembali one on the spot untuk Anda.